Ya, apa kabar teman-teman kelas 3 Musdalifah dan 3 Multazam? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Apa kabar juga bunda-bunda yang cantik, bunda-bunda yang soleha? Semoga juga bunda dalam keadaan sehat ya bunda ya, dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat mengajar di rumah. Oke, terima kasih bunda atas pendampingannya selama ini. Oke teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Bu Erlina di hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di pembelajaran tematik 3E atau tema 5, subtema 1, cakupan pelajaran PKN yang bertemakan masih dengan tentang cuaca. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keragaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, teman-teman akan mampu menyebutkan manfaat sikap bersatu. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, diangkat kedua tangannya, pandangan ke bawah, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke. Lanjut ya. Sikap bersatu dalam keberagaman. Pada hari Minggu yang cerah, warga di sekitar rumah Nina melaksanakan senam pagi bersama. Pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di lapangan. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, mereka saling kompak dan rukun. Macam-macam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita misalnya adalah keberagaman suku bangsa, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat. Ya, jadi setiap lingkungan sekitar rumah kita atau lingkungan sekolah atau dimanapun kita berada, pasti menemui keberagaman yang ada di sekitarnya. Misalnya keberagaman suku bangsanya atau budayanya, kebiasaannya, dan atau adat istiadatnya. Nah, keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hanya bangsa Indonesia yang memiliki keragaman yang banyak seperti ini. Itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan kekayaan tersebut. Ya. Di Indonesia terdapat beragam suku, antara lain adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Banjar, ya bisa dilihat gambarnya sayang ya, suku Dayak, dan yang terakhir adalah suku Gayo. Nah, ini hanya beberapa saja yang Bu Erlina sebutkan. Suku-suku yang ada di Indonesia masih banyak lagi. Kalau kalian teman-teman mau melihatnya bisa cari searching di Google ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa saja ya. Dalam satu daerah dapat terdiri atas banyak suku. Misalnya di daerah Jakarta, selain Betawi ada juga suku-suku yang lain yang tinggal di Jakarta. Atau di Bekasi, selain suku Betawi ada juga suku Jawa misalnya, suku Sunda, suku Padang, dan sebagainya. Apakah teman-teman kamu berasal dari suku yang sama dengan temanmu? Ayo, jawabannya gimana?
biasanya kalau misalnya nih teman sekelas ada yang sukunya sama dan ada yang sukunya berbeda. Lalu bagaimana sikapmu kepada teman-teman yang berbeda suku denganmu? Bagaimana sikapnya kalau kita berbeda suku dengan teman kita? Kita harus menghormati, pinter. Kita harus menghargai. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kita memiliki teman yang berbeda suku, kita harus bisa bertoleransi dengannya, yaitu dengan cara menghargainya, menghormatinya, ya. Dan contoh yang lainnya adalah bekerja sama tanpa membeda-bedakan merupakan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Jadi misalnya teman-teman sedang bekerja kelompok mengerjakan tugas. Dalam satu kelompok pasti memiliki suku, teman-teman memiliki suku yang berbeda-beda, ya. Tanpa kita membeda-bedakan, kita semua berteman sama, kita akan menciptakan kerjasama yang baik, ya. Kalau kita membeda-bedakan, akan timbul perselisihan, akan timbul pertengkaran, ya. Jadi pertemanannya juga akan rusak karena kita membeda-bedakan teman. Nggak boleh ya sayang ya, kalau kita membeda-bedakan teman, teman kita jadi sedikit. Tapi kalau kita semuanya sama, kita berteman dengan siapa saja kita mau, teman kita akan menjadi banyak. Meskipun berbeda-beda, namun kita tetap berasal dari bangsa yang sama, yaitu Indonesia. Jadi walaupun kita beda suku nih, misalnya ada suku Jawa, suku Betawi, suku Padang, atau kita teman kita dalam satu kelompok ada yang beragama Islam, beragama Kristen, Hindu dan sebagainya, tapi kita mau berteman baik, nah kita akan menjadi hidup kita akan menjadi rukun dan damai. Karena apa? Karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita harus hidup rukun biar bisa dicontoh oleh bangsa-bangsa lain. Oh, ternyata bangsa Indonesia masyarakatnya walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, mereka tetap berteman baik. Bisa dicontoh oleh negara-negara luar, ya. Ya, adapun contoh sikap bersatu dalam keberagaman contohnya ya seperti digambar adalah membangun jembatan. Jembatan di dekat rumah Made rusak akibat angin topan. Semua warga bekerja sama memperbaiki jembatan tersebut. Dengan bekerja sama, jembatan pun dapat diperbaiki dengan cepat. Warga menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman, ya. Jadi itu manfaatnya. Salah satu manfaatnya kalau kita mau bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman-teman kita, tanpa membedakan orang-orang yang bekerja sama dengan kita akan menciptakan hidup saling menghormati, menghargai, hidup kita menjadi rukun, dan pekerjaan kita juga menjadi cepat selesai. Contohnya ini, membangun jembatan, karena kita bekerja sama dengan baik, jembatannya cepat selesai sehingga bisa digunakan lagi oleh masyarakat, ya. Itu contoh. Sedangkan manfaatnya apa nih kalau kita memiliki sikap bersatu dalam keberagaman? Banyak sekali yang akan kita miliki manfaatnya. Ya, contohnya yaitu satu, menjaga kerukunan dalam masyarakat, itu manfaatnya. Jadi dalam masyarakat kita akan tercipta hidup rukun. Yang kedua, masalah yang dihadapi akan cepat terselesaikan. Contohnya ini masalahnya jembatan rusak. Bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan bekerja sama membangun jembatan kembali supaya jembatannya bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, dia itu dengan cara bekerja sama. Agar apa? Agar cepat selesai jembatannya, ya. Yang ketiga, menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, mungkin kalau kita bekerja sama, membeda-bedakan teman-teman kita atau tetangga kita maunya kerjasamanya nih sama orang Sunda aja, itu akan terjadi misalnya orangnya cuma sedikit orang Sundanya, lama kerjaannya, jembatannya selesainya lama, bisa berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun, ya, karena yang mengerjakan sedikit. Tapi kalau kita mengerjakannya tanpa membanding-bandingkan atau beda-bedakan suku atau agama, kita anggap semua sama karena kita bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu membangun jembatan supaya cepat selesai. Nah, itu akan terciptanya hubungan yang harmonis, ya. Jadi saling bercerita atau
atau saling membantu, saling misalnya ada yang sakit saling menjenguk walaupun berbeda agama misalnya. Yang keempat, manfaatnya menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman. Ya, enak ya kalau hidup saling menghormati, saling menghargai, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan sebagainya, maka hidup kita akan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Ya, baik teman-teman, karena pembahasan materi PKN kita hari ini selesai, Bu Guru akan simpulkan materinya. Yang pertama, ya, di lingkungan sekitar kita terdapat keragaman, di antaranya keragaman agama, suku bangsa, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat. Banyak sekali ya keragaman yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus apa? Yang harus kita jaga dan lestarikan kekayaan itu, ya. Jadi kekayaan itu adalah yang bisa nilai jual kita kepada negara lain, ya. Yang ketiga, contoh sikap bersatu dalam keragaman adalah bekerja sama dan saling menghormati. Yang terakhir, manfaat sikap bersatu dalam keragaman adalah terciptanya kehidupan yang rukun, harmonis, tertib, aman, dan nyaman. Ya, baik. Dari kesimpulan ini sudah pembahasan kita sudah selesai. Langsung teman-teman mengerjakan tugas halaman 20 nomor 2 dan 3. Langsung dikerjakan saja sayangnya di buku paketnya, paket tematik 3E. Langsung di buku paketnya saja dikerjakan, difoto, lalu foto hasil tugasnya dikirimkan ke Bu Evi di 3 Multazam dan Bu Erlina di 3 Musdalifah. Oke, kirim via Japri. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran Bu Erlina hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Komennya baik-baik ya sayang ya. Terima kasih bunda-bunda semua. Yuk, biar tambah semangat pada hari Jumat yang penuh barokah ini, kita tutup dengan tepuk semangat. Bisa? Oke, tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.